Di tengah parahnya serangan hama tikus, para petani di Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memiliki cara unik dan tidak biasa untuk melindungi tanaman mereka. Bukan dengan racun, bukan pula dengan perangkap mematikan. Para petani justru memilih mengusir hama tikus dengan sentuhan budaya dan kearifan lokal. Di desa ini, kesenian tradisional jaran lumping dimanfaatkan sebagai sarana pengusir hama, sekaligus doa bersama agar tanaman padi dan bawang merah terbebas dari gangguan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Brebes merupakan salah satu sentra pertanian nasional, terutama untuk komoditas bawang merah dan padi. Namun setiap musim tanam, serangan hama tikus menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan kerusakan tanaman hingga menurunkan hasil panen. Berangkat dari kekhawatiran itulah, warga dan petani Desa Bulusari menggelar pertunjukan jaran lumping di tengah area persawahan. Dentuman musik khas pesisiran, tabuhan gamelan, serta gerakan energik para penari jaran lumping dipercaya mampu mengusik dan mengusir tikus-tikus dari sarangnya. Pertunjukan tradisional ini pun berlangsung di pematang sawah, menjadi tontonan menarik bagi warga sekaligus momen kebersamaan antar petani. Sementara itu, tikus-tikus yang berhasil ditangkap petani tidak langsung dimusnahkan. Hewan pengganggu tanaman tersebut dimasukkan ke dalam kandang, kemudian diarak mengelilingi pematang sawah sebagai simbol pengusiran hama. Setelah itu, tikus-tikus tersebut dibuang ke aliran sungai jauh dari area pertanian. Tradisi jaran lumping menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menjaga alam dan sumber penghidupan. Ritual budaya ini juga menjadi doa dan harapan bersama agar tanaman padi dan bawang merah dapat tumbuh subur, terhindar dari hama, serta menghasilkan panen yang melimpah. Dalam pertunjukan tersebut, warga yang hadir juga berebut hasil bumi seperti padi dan hasil panen sebelumnya. Tradisi ini melambangkan rasa syukur sekaligus harapan agar musim tanam berikutnya terhindar dari gagal panen. Di tengah upaya menjaga ketahanan pangan nasional, tradisi unik petani Desa Bulusari ini menunjukkan bahwa budaya lokal masih menjadi bagian penting dalam dunia pertanian. Memasuki masa kawalu, masyarakat adat Baduy Dalam yang berada di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menutup akses kunjungan bagi wisatawan selama 3 bulan. Penutupan kawasan adat Baduy Dalam ini terhitung mulai tanggal 20 Januari hingga bulan Maret 2026 mendatang. Masa kawalu sendiri merupakan bulan suci sekaligus masa ibadah dan penyucian diri bagi masyarakat adat suku Baduy. Selama bulan kawalu, masyarakat Baduy Dalam melaksanakan serangkaian ritual adat yang berfokus pada puasa, doa, serta introspeksi diri sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Seiring dengan itu, seluruh aktivitas kunjungan dari luar komunitas dihentikan sementara demi menjaga kesakralan, ketenangan, dan konsentrasi warga adat dalam menjalankan ibadah. Penutupan akses ini diberlakukan khusus untuk 3 kampung Baduy Dalam, yaitu Kampung Cibeo, Cikatawarna, dan Cikesik. Ketiga kampung tersebut merupakan pusat pemukiman inti masyarakat Baduy Dalam yang masih menjaga ketat nilai adat, tradisi leluhur, serta pola hidup sederhana tanpa teknologi modern. Aturan penutupan kawasan saat kawalu ini merupakan hukum adat yang telah diterapkan secara turun-temurun dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga adat maupun pengunjung. Meskipun akses ke Baduy Dalam ditutup total, wisatawan masih diperbolehkan untuk berkunjung ke kawasan Baduy Luar. Di Baduy Luar, pengunjung tetap dapat menikmati kearifan lokal, budaya tradisional, serta keindahan alam dengan tetap mematuhi aturan dan norma adat setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak bersama tokoh adat mengimbau wisatawan untuk menghormati penutupan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai budaya dan tradisi masyarakat adat Baduy. Puluhan seniman dari wilayah Magelang dan Yogyakarta berkumpul di pendopo Balai Desa Tuksongo, Borobudur, Minggu sore untuk melukis pohon randu alas berusia ratusan tahun yang akan ditebang. Aksi bertajuk Narasi Legenda ini merupakan upaya para seniman mengabadikan pohon ikonik tersebut ke atas kanvas sebelum dirobohkan. Puluhan pelukis tampak serius menarikan kuas di atas kanvas. Meski objek yang mereka lukis berada di lapangan desa, para seniman ini memilih pendopo sebagai ruang kreativitas bersama untuk merekam memori pohon randu alas yang telah berdiri selama ratusan tahun. Pohon raksasa yang menjadi ikon wisata Borobudur ini kondisinya sudah mati dan kering, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi warga sekitar, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman dan kerap dilintasi rombongan wisatawan. Inisiator kegiatan Hatmojo mengatakan bahwa berkumpul di pendopo ini untuk menginisiasi narasi legenda. Kegiatan ini bukan sekedar melukis, tapi merupakan bagian dari pengumpulan data dokumentasi dan cerita rakyat secara utuh.
Hasil karya dari pendopo ini nantinya akan dikurasi untuk menjadi sebuah eksibisi pameran yang memperkuat sejarah pohon randu alas. Bagi para seniman, pohon randu alas bukan sekedar kayu, melainkan makhluk hidup yang telah memberikan penghidupan bagi ekosistem dan ekonomi wisata di Tuksongo selama berabad-abad. Meski fisik pohon randu alas akan segera hilang dari cakrawala desa Tuksongo, namun melalui karya-karya yang lahir dari pendopo balai desa ini, kisah sang legenda akan tetap abadi dalam balutan seni. Warga petani buah duku di Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bantin 3, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mendapatkan keberkahan seiring datangnya musim panen buah duku. Memasuki awal bulan Januari 2026, ratusan petani mulai memanen buah duku dari kebun milik mereka, yang menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayah tersebut. Buah duku lokal asal Desa Air Gemuruh dikenal memiliki kualitas unggul dengan rasa manis dan legit, daging buah tebal, serta kulit yang tipis, sehingga mudah dikupas dan sangat digemari konsumen. Dalam satu kali musim panen, petani dapat menghasilkan ratusan karung buah duku, dengan berat setiap karung mencapai lebih dari 20 kg. Hasil panen tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Kabupaten Bungo, namun juga didistribusikan ke sejumlah daerah sekitar, bahkan hingga keluar kabupaten. Secara ekonomi, musim panen duku memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Dalam satu musim panen, keuntungan yang diperoleh petani dari hasil penjualan buah duku dapat mencapai antara 15 hingga 20 juta rupiah. Saat ini harga jual buah duku di tingkat petani di wilayah Kabupaten Bungo berkisar di angka Rp8.500 per kilogram, tergantung kualitas dan ukuran buah. Petani berharap harga buah duku dapat terus stabil sehingga memberikan keuntungan yang lebih baik, serta mendorong peningkatan produksi pada musim panen berikutnya. Musim panen buah duku ini juga turut menggerakkan roda perekonomian desa, mulai dari tenaga panen, pedagang pengumpul, hingga transportasi hasil pertanian. Ribuan warga dusun Ngerawan, Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tumpah ruah mengikuti kirap gunungan. Gunungan yang berisi berbagai hasil bumi seperti sayuran, palawija, buah-buahan, serta tumpeng diarak dari perkampungan menuju situs prasasti Ngerawan. Kirap budaya ini merupakan bagian dari tradisi adat Rejeban, sebuah ritual tahunan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberkahan, kesejahteraan, dan hasil pertanian yang melimpah. Dengan jarak tempuh sekitar 1,5 km, kirap diiringi alunan musik tradisional Jawa, gemerincing gamelan, serta langkah warga yang berjalan bersama menyusuri jalan desa. Tradisi ini menjadi gambaran keharmonisan hidup masyarakat lereng Gunung Telomoyo yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Di tengah rangkaian tradisi Rejeban, terdapat salah satu prosesi unik yang masih dilestarikan, yaitu penyembelihan kambing betina muda yang telah mengandung. Ritual tersebut diyakini sebagai simbol penghormatan kepada leluhur, sekaligus permohonan agar kehidupan warga senantiasa diberi kelancaran rezeki, keselamatan, dan keseimbangan hidup. Setelah tiba di situs Prasasti Ngerawan, seluruh warga melaksanakan doa bersama. Prasasti Ngerawan sendiri merupakan benda cagar budaya peninggalan era akhir kerajaan Majapahit yang bertarik tahun 1373 Saka atau bertepatan dengan tahun 1451 Masehi. Situs bersejarah ini menjadi saksi perjalanan panjang peradaban, sekaligus pusat spiritual bagi masyarakat Desa Ngerawan. Dalam doa bersama tersebut, warga memohon keselamatan, kesehatan, kerukunan, serta kemudahan rezeki untuk seluruh masyarakat. Rangkaian tradisi Rejeban kemudian ditutup dengan makan bersama dan prosesi berebut gunungan. Anak-anak hingga orang dewasa turut ambil bagian dalam suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Bagi warga, hasil bumi yang diperebutkan dipercaya membawa berkah serta menjadi simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi Rejeban tidak hanya menjadi ritual spiritual, namun juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai gotong royong, kesabaran, keikhlasan, dan solidaritas sosial di tengah arus modernisasi. Tradisi ini terus dijaga sebagai identitas budaya, sekaligus warisan leluhur yang menyatukan masyarakat. Petugas Damkar Kabupaten Tuban melakukan evakuasi terhadap 9 ekor anakan ular kobra yang masuk ke dalam kamar rumah milik Ariko Hermawan, warga Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian berawal saat pemilik rumah merasa curiga setelah melihat pergerakan ular di dalam kamarnya. Setelah didekati, ternyata ular tersebut adalah anakan kobra yang dikenal memiliki bisa mematikan.
Menyadari bahaya yang mengancam keselamatan keluarganya, pemilik rumah memilih tidak mengambil resiko dengan menangkap sendiri. Laporan pun segera disampaikan ke petugas Damkar Kabupaten Tuban. Mendapat laporan tersebut, petugas Damkar langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran menyeluruh. Petugas memeriksa setiap sudut kamar dan tumpukan barang yang dicurigai menjadi tempat persembunyian ular berbisa. Dalam proses evakuasi, petugas berhasil menangkap 1 ekor anakan kobra yang bersembunyi di tumpukan material. Namun, saat penyisiran dilanjutkan lebih detail, petugas kembali menemukan 8 ekor anakan kobra lainnya. Total 9 ekor anakan ular kobra berhasil diamankan dari dalam kamar tersebut. Ular-ular ini ditemukan tersebar di tumpukan kain, karung, serta material lain yang ada di dalam ruangan. Petugas Damkar mengimbau warga agar selalu waspada dengan kondisi rumah, serta rutin membersihkan dan merapikan barang-barang yang bertumpuk agar tidak menjadi sarang hewan melata berbahaya. Begitu tadi Monday Light News. Luar biasa, Damkar mengamankan 9 ekor ular ya. Kayak penonton itu ya, ular ya. Banyak bisanya. Bisa ngedit, bisa begadang, bisa lembur, bisa hahaha. Usai jeda kita akan bahas soal film horor. Judulnya Penunggu Rumah Buto Ijo. Kita akan bahas bersama sang aktor, yaitu Gandhi Fernando. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.